Tes Wawasan Kebangsaan CPNS tahun 2024 Pemerintah Pusat dan Daerah. Soal 1-25. Soal nomor 1, kebijakan yang bersifat menarik sesuatu dari masyarakat untuk selanjutnya didistribusikan kembali disebut juga A. Kebijakan regulatif, B. Kebijakan distributif, C. Kebijakan redistributif, D. Kebijakan konstituen, E. Kebijakan komutatif. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Kebijakan redistributif. Soal nomor 2, penggunaan anggaran belanja negara untuk membiayai sekolah gratis adalah salah satu contoh penerapan A. Kebijakan regulatif, B. Kebijakan redistributif, C. Kebijakan distributif, D. Kebijakan konstituen, E. Kebijakan komutatif. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Kebijakan distributif. Soal nomor 3, pentingnya mengikut sertakan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik adalah A. Menyerap aspirasi masyarakat, B. Mewujudkan negara hukum, C. Mengeluarkan banyak kebijakan karena banyak partisipasi dari masyarakat tanpa memperhatikan kebutuhan, D. Memengaruhi masyarakat untuk mengikuti pendapat suatu golongan, E. Pemerintah dapat mengambil kebijakan sesuai dengan aspirasi masyarakat demi untuk mewujudkan tujuan bersama. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Pemerintah dapat mengambil kebijakan sesuai dengan aspirasi masyarakat demi untuk mewujudkan tujuan bersama. Soal nomor 4, pemerintah mengatur besarnya pajak dan bea impor termasuk penerapan dari A. Kebijakan moneter, B. Kebijakan non-moneter, C. Kebijakan dividen, D. Kebijakan ekonomi makro, E. Kebijakan fiskal. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Kebijakan fiskal. Soal nomor 5, yang bukan termasuk pajak negara. A. Pajak reklaim, B. Pajak penjualan barang mewah, C. Pajak penghasilan, D. Pajak pertambahan nilai, E. Pajak cukai. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Pajak reklaim. Soal nomor 6, batas waktu dari penetapan dan pengumuman hasil pemilu selambat-lambatnya hari setelah pemungutan suara. A. 7, B. 14, C. 15, D. 21, E. 30. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. 30. Soal nomor 7, yang mengesahkan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota dilakukan oleh
A. Menteri Dalam Negeri, B. Presiden, C. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, D. Gubernur, E. Menteri Koordinasi Bidang Polhukam. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Menteri Dalam Negeri. Soal nomor 8 desentralisasi ialah A. Pembuatan seluruh penyelenggaraan pemerintah negara pada pemerintah pusat. B. Penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI. C. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat daerah. D. Tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas. E. Pengaturan wewenang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI. Soal nomor 9, berpijak pada pengalaman kebijakan ekonomi masa lalu dalam kondisi krisis ekonomi seperti sekarang, pemerintah perlu mengembangkan sektor ekonomi yang memiliki ketahanan yang kuat, terutama sektor A. Jasa, B. Industri, C. Pariwisata, D. Pertanian, E. Perdagangan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Pertanian. Soal nomor 10, menurut Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, pemerintah daerah tidak berwenang dalam bidang berikut ini kecuali A. Pertahanan keamanan, B. Agama, C. Moneter, D. Fiskal, E. Retribusi. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Retribusi. Soal nomor 11, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa saja dengan memperhatikan praduga tak bersalah, yakni seseorang dianggap tidak bersalah sebelumnya. A. Menjadi terdakwa dalam tindakan pidana yang dituduhkan. B. Menjadi tersangka bahwa dia melakukan kesalahan. C. Diperoleh bukti-bukti yang kuat tentang kesalahannya. D. Berlaku keputusan hakim yang menyatakan bersalah. E. Tersangka diberikan kesempatan untuk bersaksi. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Berlaku keputusan hakim yang menyatakan bersalah. Soal nomor 12, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah A. Setiap orang yang memiliki kekuasaan akan melakukan tindak korupsi. B. Karena Indonesia merupakan negara yang menduduki ranking tinggi dalam korupsi. C. Meningkatkan daya dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. D. Mencegah para pemimpin dan penyelenggara negara agar tidak melakukan korupsi. E. Peristiwa korupsi sudah cenderung menjadi budaya bagi pemegang kekuasaan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu.
Jawabannya adalah C. Meningkatkan daya dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Soal nomor 13 berikut ini bentuk perguruan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional kecuali A. Akademi, B. Politeknik, C. Sekolah Tinggi, D. Institut, E. Diploma 1. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Diploma 1. Soal nomor 14 kurikulum sekolah selain yang berlaku secara nasional, terdapat pula kurikulum yang disesuaikan dengan tuntunan dan kondisi daerah yang disebut A. Kurikulum daerah, B. Kurikulum terpadu, C. Unsur daerah, D. Unsur lokal, E. Muatan lokal. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Muatan lokal. Soal nomor 15, setiap pegawai negeri sipil pusat mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggajian ini dibebankan kepada A. APBN, B. Pemerintah daerah, C. Kementerian terkait, D. Badan Kepegawaian Negara, I. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. APBN. Soal nomor 16, kebijakan pemerintah yang memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif bertujuan A. Mewujudkan lembaga pengadilan yang mandiri, B. Memudahkan pengawasan terhadap lembaga peradilan, C. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan peradilan, D. Memperlancar penyelenggaraan administrasi kehakiman, E. Menegakkan hukum. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Mewujudkan lembaga pengadilan yang mandiri. Soal nomor 17, bagi pegawai negeri sipil yang berkeinginan menjadi pengurus atau anggota partai politik diatur dalam A. Peraturan Pemerintah RE Nomor 29 Tahun 1999, B. Peraturan Pemerintah RE Nomor 33 Tahun 1980, C. Peraturan Pemerintah RE Nomor 8 Tahun 1999, D. Peraturan Pemerintah RE Nomor 13 Tahun 1999, E. Peraturan Pemerintah RE Nomor 5 Tahun 1999 yang diganti menjadi PP Nomor 12 Tahun 1999. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Peraturan Pemerintah RE Nomor 5 Tahun 1999 yang diganti menjadi PP Nomor 12 Tahun 1999. Soal nomor 18, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 yang dimaksud dengan pejabat pembina kepegawaian pusat antara lain A. Menko Polhukam, B. Menko PMK, C. Gubernur Lemhanas, D. Jaksa Agung, E. Pimpinan organisasi tingkat nasional. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu.
Jawabannya adalah D. Jaksa Agung. Soal nomor 19, saat krisis moneter banyak bank yang dilikuidasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank oleh. Karena itu melalui PP nomor 17 tahun 1999 tanggal 27 Februari tahun 1999 pemerintah membentuk sebuah badan yang bertugas meningkatkan kinerja bank, yaitu A. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, B. Badan Perancang Pembangunan Nasional, C. Dewan Perbanas Perbankan Nasional, D. Badan Penyihatan Perbankan Nasional, E. Badan Penanaman Modal Asing. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah di Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Soal nomor 20 sangat bermanfaat bagi pemerintah karen. A. Sebagai sarana memberitahukan segala bentuk kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang diambil pemerintah. B. Merupakan kepanjangan tangan pemerintah. C. Mengontrol perilaku dan segala hal yang berkaitan dengan pemerintah. D. Sebagai oposisi terhadap kebijakan pemerintah. E. Sebagai penyeimbang atas kebijakan yang pemerintah ambil. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Sebagai sarana memberitahukan segala bentuk kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang diambil pemerintah. Soal nomor 21 dumping ialah A. Bantuan pemerintah yang diberikan kepada produsen agar dapat menjual barangnya lebih murah sehingga bersaing dengan barang impor. B. Pengenaan bea masuk yang tinggi bagi barang luar negeri. C. Pembedaan harga, di mana negara yang mengekspor barangnya ke negara lain memberlakukan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri sendiri. D. Produksi dari dalam negeri sama sekali tidak boleh dijual ke luar negeri. I. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga suatu barang. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Pembedaan harga, di mana negara yang mengekspor barangnya ke negara lain memberlakukan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri sendiri. Soal nomor 22 hambatan pelaksanaan pemerataan dalam pembangunan negara kita adalah A. Masyarakat sudah mampu, B. Kurang kesadaran arti pentingnya keluarga berencana, C. Diadakan transmigrasi ke daerah lain, D. Penyebaran penduduk yang tidak merata, I. Mobilitas penduduk sesuai dengan arus perkembangan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah di penyebaran penduduk yang tidak merata. Soal nomor 23, salah satu asas pemerintah yang baik adalah asas akuntabilitas, yaitu A. Penyelenggaraan pemerintah harus dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya masing-masing. B. Penyelenggaraan pemerintah daerah harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu dan tenaga. C. Penyelenggaraan pemerintah daerah itu harus bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan semula. D. Pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat. E. Pemerintah wajib mencatat segala transaksi keuangan dalam setiap tahun berjalan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat.
Soal nomor 24 berikut ini nilai-nilai positif dari upaya pemerintah untuk memberi otonomi yang lebih luas kepada perguruan tinggi negeri terutama untuk A. Melepas beban pemerintah dalam pendanaan operasional. B. Memacu pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat. C. Memacu perkembangan perguruan tinggi yang bersangkutan. D. Meningkatkan peran swasta dalam menyelenggarakan pendidikan. E. Memotivasi tenaga akademis dalam melakukan penelitian ilmiah. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Memacu perkembangan perguruan tinggi yang bersangkutan. Soal nomor 25 kerja paksa dan wajib kerja dihapus di Indonesia sejak diterimanya Konvensi PBB nomor 29 karena A. Indonesia adalah anggota PBB. B. Bertentangan dengan hak asasi manusia. C. Terjadi tuntutan mahasiswa. D. Munculnya era reformasi. E. Terjadinya gejolak di masyarakat. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Bertentangan dengan hak asasi manusia.